Oke, selamat datang di video tutorial membuat star skema dengan saya Dodi Hartanto, NRP 5212 kelas kecerdasan bisnis D, jurusan Sistem Informasi, Institut Teknologi 10 November, Surabaya. Untuk star skema itu sendiri memiliki bagian-bagian yang bernama dimensi, tabel dimensi, dan tabel fakta atau fact table dan dimension. Jadi dimension itu mendukung data-data dari dimension mendukung yang ada di tabel fact, yaitu tabel fakta. Berikut bentuknya. Untuk tabel fakta itu sendiri biasanya berada di tengah. Jadi ini tabel fact gitu. Fact table. Nah, fact table itu memiliki atribut-atribut yang akan diisi oleh dimension table yang berada di sebelahnya, yang berhubungan dengan dia tentunya. Jadi misalkan ini ada dimension, lalu berhubungan di sini, berhubungan yang di bawahnya, di bawahnya juga. Ini merupakan tabel dimension. Ini juga dimension. Ini juga dimension. Jadi di sini ada beberapa tabel dimension yang langsung berhubungan ke dalam fact table, di mana tabel dimension ini bisa berupa waktu, atau bisa berupa produk, atau bisa berupa member, yang dimana akan diolah di dalam fact table ini. Misalkan jika dibuka fact table-nya, member yang membeli produk ini sebanyak kuantitasnya berapa gitu. Misalnya 3 dengan harga 200, berarti ada 600. Berarti dia mendapatkan pendapatan sebesar 600 gitu. Jadi datanya didapatkan dari fact table ini. Gitu. Lalu lanjut kepada case study-nya. Di sini kita memiliki case study yang diberikan oleh Teradata. Itu dimana kita harus membuat star skema yang dimana virtual gym itu bisa menganalisa pendapatan mereka. Seperti yang bisa dilihat di diagram ini, terdapat 1, 2, 3, 4, 5 kunci utama. Itu ada member, sales transaksi, merchandise, pass kategori, dan one day pass. Untuk member sendiri itu berisi member nama, member ID, member zip. Lalu untuk membership ada jenis-jenis membershipnya. Untuk one day pass kategorinya, di situ kategori masuknya untuk seharinya. Di one day guest pass-nya ada pass kategori ID, kapan dia beli pass-nya itu. Lalu untuk di merchandise ada produk-produk yang dijual oleh mereka, itu ada t-shirt, hat, jam rope. Lalu di sale transaction ada tanggal 1 Januari, 2 Januari, 3 Januari itu menunjukkan tanggal transaksi mereka. Dan member ID-nya menunjukkan siapa yang bertransaksi pada tanggal itu. Jadi untuk menganalisa pendapatan mereka, kita akan membuat 3 tabel dimensi, yaitu tabel yang bisa untuk menganalisa pendapatan, yaitu tentunya tanggal dia transaksi, lalu siapa yang bertransaksi pada tanggal itu, lalu produk yang ada. Jadi kita akan membuat 3 tabel dimensi. Tabel yang pertama yaitu ada member. Lalu yang kedua ada produk. Yang ketiga yaitu waktu, yaitu time. Dari 3
tabel dimensi ini akan terhubung ke dalam suatu tabel revenue, tabel pendapatan sesuai yang akan kita cari, tabel fact bernama tabel revenue. Jadi kita akan membuat 3 tabel dimensi dan sebuah tabel revenue sebagai tabel fact-nya. Jadi pada tabel dimensi ini kita akan isikan atribut-atributnya, yaitu pada member kita akan isikan member ID, lalu member name, member zip, untuk pada produk kita akan isikan produk ID tentunya, karena di sini kita tidak menggunakan karena untuk produk yang asli dijual itu hanya merchandise, karena kita akan mencari revenue, maka kita harus menggunakan semua jenis yang bisa menghasilkan uang. Jadi misalkan untuk membership ini menghasilkan uang karena membershipnya, merchandise karena barang-barangnya, produk-produknya, lalu one day pass juga. Jadi untuk secara general kita menggolongkan semua itu menjadi sebuah produk. Jadi kita akan membuat produk ID, lalu ada produk namanya tentunya, produk name, lalu tentunya harga dari produk-produk tersebut, produk price. Untuk time itu sendiri, karena di sini kita bisa lihat, di sini ada Januari 4, 2004, lalu di sini juga ada 1 Januari 2004. Jadi kita akan gunakan date aja, terus ada month, ada year. Jadi di sini ada tanggalnya, ada bulan dan tahunnya, begitu. Terus sekarang mari kita membuat tabel-tabel ini di Microsoft Access. Kita buka Microsoft Access. Access 2016. Untuk pertama kita buat sebuah blank desktop database yang akan kita beri nama sesuai dengan Virtual Gym. Jadi selanjutnya kita akan membuat tabel dimensi. Tabel dimensi pertama yang kita buat adalah tabel dimensi member. Dimana tabel dimensi member ini berisikan member dan member ID-nya dan member zip-nya. Untuk pertama ya di all access object ini kita klik tabel 1, kita ganti namanya menjadi dimensi member. Lalu di field name-nya kita ganti menjadi member ID sesuai pada data yang ada yang diberikan. Kita kembali ke akses, biarkan dia sebagai auto number. Lalu kita buat member name sesuai di sini, member name. Lalu selanjutnya ada member zip kita singkat. Kita berikan dia sebagai short text, berikan dia berjumlah 255. Lalu save. Untuk zip di sini karena zip merupakan angka, jadi kita ganti sebagai number. Biarkan member ID sebagai primary key pada tabel dimensi ini. Primary key merupakan
key yang bisa digabungkan untuk membuat sebuah yang bisa dipanggil dari fact tabel. Lalu kita save, Ctrl S pada keyboard. Lalu kita buat tabel baru. Lalu kita klik lagi, klik design view, kita ganti namanya menjadi dimensi produk. Dimensi produk. Untuk ID-nya kita berikan nama produk ID. Produk ID. Bagian sebagai auto number seperti sebelumnya. Karena dia merupakan produk ID ini merupakan primary key. Lalu yang kedua, tentunya nama produknya yaitu produk name, short text, lalu produk price, produk price sebagai number. Kita save kembali, kita buat satu lagi tabel, klik pada create di atas, lalu table, lalu klik pada table 1, klik design view kanan, lalu design view, lalu kita ganti nama tabel 1 menjadi, karena kita akan membuat tabel dimensi waktu, maka namanya adalah dimension time. Oke. Lalu produk itu akan dijual, transaksi di sini akan menyimpan produk yang ditransaksikan, tanggal dari produk itu ditransaksikan. Jadi di sini ada time ID, lalu di bawahnya ada date. Oke. Date kita ganti menjadi number, date of time. Lalu kita isikan month. Oke. Lalu year. Karena di sini kita menggunakan date, month, dan year yang terpisah, jadi kita ganti saja dia menjadi text, short text. Biarkan saja ini menjadi short text. Lalu kita save. Setelah itu kita isi dimension member dengan data yang akan dengan data pada data yang diberikan. Maaf, di sini kita isi dengan member name, itu ada Joe, Mary, dan Sue. Joe, Mary, Sue. Lalu member zip-nya enam nol enam satu itu 611 60640, lalu 60611 611. Lalu untuk di time tadi yang short text kita ganti menjadi number ya, karena ternyata short text seperti tadi dia error gitu, ada kesalahan. Kita ganti sebagai number aja karena dia emang bentuknya angka. Kita save.
Lalu untuk member di sini kita edit lagi karena pada pada data di sini member ID-nya memiliki nomor member sendiri. Jadi kita ganti menjadi number dan biarkan tetap dia sebagai primary key. Lalu kita klik dua kali di dimensi member, lalu kita save, kembali ke sini, kita isi lagi ini dengan 111, Mary sebagai 222 dan Sri sebagai 333. Lalu Sears dan Boeing CC1 CC2. Tadi itu error, ternyata nggak ngisi member ID. Kita isi Boeing itu CC2. Saya lupa kalau ternyata di sini pakai teks ya. Jadi karena di sini error, jadi kita klik warningnya, lalu convert the data in this column to the text data type. Nah, lalu untuk Sears kita ganti jadi CC1. Nah, kita akan mendapatkan 5. Tidak lupa juga untuk mengisi member zip-nya. Member zip-nya itu 60640 dan ini 6061. Kita isi produk. Kita isi produk sekarang. Untuk produk ID tidak perlu diisi nggak ya? Kayaknya enggak. Jadi kita isi namanya dulu. Jadi produk ID-nya kita isi dengan merchandise ID ini, membership ID. Karena tadi kita setting auto, kita setting kembali, ganti lagi menjadi lihat dulu ya. Kita ganti menjadi teks. Save. Kembali produk ID-nya M1, product name platinum, product price 1000, 1 M2, produknya yaitu gold dengan harga 800, M3 yaitu value dengan harga sebesar 300 ya tadi. Iya, 300. Lalu kita masukkan merchandise AP1, value lalu isi dengan t-shirt dengan harga $11, AP2, lalu head sebesar $9, lalu ada X1 itu yaitu produk berupa jump rope
dengan harga $12. Lalu one day pass kategori kita isi kategorinya itu PSA. Maaf, untuk adult dengan harga 20. Lalu PSS senior dengan harga 10. PSK dengan harga dengan nama kit dengan harga 3. Oke. Kita juga isi harga rental. Jadi maaf, ini ada all day rental dengan tipe L A, all day rental dengan harga 1.500. Lalu half day rental dengan harga 2.200. Kita save. Lalu kita buat dimension time. Dimension time kita isi. Karena di sini mulainya dari tanggal mana ya? 1 Januari, 2 Januari, 3 Januari. Ada di sini 1 Januari semua. Ada 4 dan 5. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 Januari. 1 Januari. Kita ganti ke data text type. Lalu tahun 2004. Tetap 2 Januari 2004. 3 Januari 2004. 4 Januari 2004. 5 Januari 2004. Oke. Lalu kita save. Lalu selanjutnya kita akan membuat tabel fact dan langsung menyambungkannya dengan 3 tabel dimensi ini. Untuk membuat fact table sama seperti sebelumnya, kita membuat tabel baru. Design view. Maaf, salah tabel. Design view. Lalu kita buat namanya itu tabel fact revenue. Oke. Untuk ID-nya kita ganti. Untuk ID-nya kita biarkan saja. Untuk ID-nya kita buat pada ID yang sebelumnya, yaitu ada ID member ID, lalu member ID, lalu ada time ID, lalu ada product ID,
Lalu kita isi dengan quantity, ganti dengan number. Kuantitas barang tiap satuan, lalu banyaknya yang dibeli, yaitu dengan nama amount, lalu number, kita ganti number, lalu di bawahnya kita buat total, jadi total harganya, total harga yang dibeli pada tanggal itu. Ini terjadi kesalahan, sepertinya terjadi kesalahan ya. Maaf, overnya kebuka. Di sini ada quantity, jadi kita ganti ini quantity ada, amount ini kita ganti dengan price, karena total itu berdasarkan quantity dan quantity dikali price. Jadi kita ganti quantity amount dan price. Harga barangnya total, lalu kita save. Total kita ganti dengan number. Product ID tadi, product ID short text, quantity number, time ID short text, member ID, member ID-nya short text juga, kita ganti menjadi short text. Karena kita akan menyambungkan 3 dimensi ini ke dalam fact revenue, jadi primary yang akan kita sambungkan ke dalam fact revenue ini akan menjadi foreign key. Maka primary key yang pertama kita ganti, kita hapus. Jadi tidak ada, jadi dari ketiga ini tidak ada, bukan merupakan primary key. Lalu kita klik database tool, lalu klik relationship, kita add semua, add, lalu dimensi produk kita add, dimensi time kita add, lalu fact revenue juga kita add. Oh, kelebihan. Ini kita delete dulu ya. Yes, di relationship-nya tadi di fact revenue tidak terlihat sama sekali ya, maaf. Karena tadi tabel fact revenue-nya belum saya save, jadi tidak muncul di ID doang. Oke, sekarang kita akan sambungkan. Lalu kita klik product ID, kita drag, dan bawa pointer mouse yang di drag tadi ke product ID juga, yang di dalam tabel fact revenue. Lalu sebelum kita create, kita klik enforce referential integrity. Lalu kita create another person and process. Jadi setelah tadi di drag, lalu di product ID, lalu kita klik enforce referential integrity, lalu kita klik join type, lalu include all records fact revenue, oke, lalu kita klik create.
Error seperti ini akan muncul ketika database yang tadi tabel yang tadi belum kita close. Jadi kita close dulu. Kita close dulu. Close back revenue, close dimensi time, kita close dimensi product, close dimensi member, close. Kita kembali ke relationship. Kita ulangi lagi proses tadi. Kita drag dari product ID, universal financial integrity, lalu klik join type, include all record back revenue, oke, lalu create. Nah, maka akan tersambung dengan back revenue-nya. Kita ulangi proses tadi sama dan drag ke dalam ini yang sama. Universal financial integrity, lalu join type, include all records, oke, lalu create. Number field with the same data types. Data type-nya nggak sama. Kita cek lagi, kita buka design view. Di sini masih auto number ternyata. Jadi kita buka fact revenue lagi, diganti time ID dengan auto number. Kita save, Ctrl S, kita close kembali, kita ulangi proses tadi, enforce, join type, include all, oke, create. Nah, member ID, udah kembali, sama proses seperti tadi, oke, create. Maka star skema tersebut sudah jadi seperti ini. Terima kasih atas tutorial, terima kasih atas perhatiannya, terima kasih telah menonton. Maaf jika ada kesalahan atau kekurangan. Terima kasih.